Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in liqudratihi wastaslama kullu syai'in limulkihi wa khadi'a kullu syai'in 'izzatihi. Subhanallahi syari'il ahkam al-mumayyiz bainal halal wal haram. Ahmaduhu ala man fataha min ghamidil ulum bi ikhrajil ifham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi أولى المناقب والأحلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأيام. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته كل هون من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah taklim Masjid Jami Baitul Izzah Villa Blok Arafah Villa Ilhami
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita terus nikmat hidayah iman, istiqamah untuk selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita umat yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, di mana tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang memberikan syafaat pada umatnya mereka yang memperbanyak membaca salawat kepadanya. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sungguhnya manusia yang utama nanti pada hari kiamat di sisiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum alayya salatan, mereka yang paling banyak membaca salawat. Wa aqallu salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah ta'lim Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannah wan Nar. Mudah-mudahan dengan kita melakukan kajian di majelis-majelis ilmu, maka inilah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi' fi dzikri jawabil a'dha. Pada bab sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana malaikat maut melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia. Apakah dia orang-orang beriman ataukah dia orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia mendapatkan kemuliaan dalam proses pencabutan nyawanya, atau dia merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawa terlepas dari jasad dan tubuhnya? Oleh karena itu, pada bab yang ketujuh ini, fi dzikri jawabil a'dha, menjelaskan tentang jawaban daripada anggota tubuh manusia. Jadi begitu malaikat mau cabut nyawa, anggota tubuh kita memberikan jawaban. Mau ngambil dari mana? Arah mana yang akan diambil dari malaikat maut untuk mencabut ruh kita? Apakah dari mulut kita? Apakah dari tangan kita? Apakah dari kaki kita? Ataukah dari kepala kita? Atau dari anggota tubuh kita yang lain? Maka anggota tubuh kita memberikan jawaban atas rencana malaikat maut mencabut ruh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari idza arada Allah ta'ala qabida ruhal 'abdi yaji'u malakal maut min kibalil fami. Wa fil khabarinan iku ing dalam siji khabar, idza arada tatkala ngarapaken sapa Allahu Gusti Allah taala mahlur sapa Allah taala qabda ruhal 'abdi ing nyabut ruhe kaula. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ingin mencabut ruh seorang hamba, maka datanglah malaikat maut min kibalil fami, dari arah mulutnya. Ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat maut mencabut ruh seorang hamba, maka pertama datang dari arah mulutnya. Maka begitu malaikat maut datang, biasa mulutnya sudah rada keluh. Ya, orang yang dalam keadaan nazak, mulutnya sudah rada keluh. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk tetap tidak ada rasa keluh di mulutnya. Makanya
Tidak sedikit kita mendapatkan i'tibar. Orang yang sedang sholat, ya, dia menjadi imam, ya tetap membaca seperti tidak ada peristiwa apapun dan rencana kematian. Kemudian jatuh. Ada orang sedang membaca Quran, dia jatuh, ya. Ada orang sedang berzikir, dia jatuh, tidak ada rasa keluhnya. Orang-orang yang Allah kehendaki untuk tetap terjaga lisannya, tidak ada rasa keluh. Tapi tidak sedikit orang yang tidak lagi bisa bicara, ya, jangankan menggerakkan bibirnya, diam, tidak bisa bicara, mingkem saja mulutnya. Dan semua tentu akan menjadi atibar bagi kita semuanya saat bagaimana lisan kita di masa Allah memberikan kesempatan nikmat kehidupan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat maut min kibalil fami liyaqbida ruhahu, untuk mencabut ruh hamba tersebut, minhu, dari mulutnya, fayakhruju dzikra minallahi ta'ala fayaqulu la sabila laka min hadhil jihah. Begitu mau dicabut dari mulutnya, maka ruh yang ada pada jasad seorang hamba Allah tersebut, apa yang terjadi? Fayakhruju dzikrallahi ta'ala, maka yang keluar adalah zikrullah, kalimat zikir pada Allah Subhanahu wa taala. La sabila laka ala jihati, tidak ada bagimu wahai malaikat maut untuk mencabut ruhku dari jalan mulut ini, karena lidah ini dipergunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan-lisan yang kita pergunakan untuk membaca tahlil la ilaha illallah, ini nanti akan menjadi saksi dan memberikan jawaban ketika ruh akan mencabut dari arah mulut kita. Zikrullah yang keluar, kalimat tasbih yang keluar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalimat zikrullah yang keluar, istighfar kan banyak, ya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquq wa li mujibati alayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya. Itu nanti yang keluar adalah zikrullah, kalimat zikir. La sabila laka ala hadhil jihah, kata mulut ini tidak ada jalan bagimu wahai malaikat maut untuk masuk dari mulut ini, karena lidah ini dipergunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baca istighfar, perbanyak istighfar. Baca salawat, nanti salawat ini yang akan memberikan jawaban kepada malaikat maut. La sabila laka ala hadhil jihah, tidak ada jalan bagimu dari mulut ini, karena lidah ini dipergunakan untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran
katsira wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Allah dari mulai pagi sampai malamnya sepanjang waktu, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, fi kulli makan, di tempat mana aja, dalam keadaan apa aja. Lidah ini jangan pernah berhenti berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalimat tahlil la ilaha illallah, nawaitu dzikra taqarruban Allah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Kalimat yang hak, 'alaiha nahya, kami ingin di atas kalimat la ilaha illallah kami hidup, wa 'alaiha namut, dan kami ingin ketika kami meninggal dunia di atas kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kadang-kadang bukan kita yang enggak tahu, iya, bukan kita yang enggak hafal. Astagfirullahaladzim hafal, tahu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, hafal enggak kira-kira? Hafal, tahu kita. Cuman kadang-kadang kok enggak ketemu waktu lidah menyebutin. Iya. Waktu lidah mau zikir kok enggak ketemu, ada rasa keluh kita menyebutkan kalimat tersebut. Ada rasa malas kita nyebutin nih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Udah yang paling singkat aja udah. Kalau kita ngomong panjang-panjang, singkat aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunin segala dosaku ya Allah, wa atubu ilaih, aku bertobat pada Engkau ya Allah, min jamil ma'asi, dari segala maksiat, wadzunub, dan segala dosa yang aku perbuat. Cuman memang ya, setan kan juga nggak diam aja. Untuk membuat kita nggak ingat sama bacaan zikir tersebut, dan membuat lidah ini tidak menyebutkan kalimat zikrullah. Waktu khatib naik mimbar, banyak kan kita melongo aja, karena melongo kosong, akhirnya ngantuk, tidur, kata setan ya, tidur, ditiupin adem. Salat di Masjid Baitul Izzah ya, AC-nya enak adem, cari pojokan senderan adem, tidur, set. Nikmat khusyuk mendengarkan khatib sambil menjamkan mata sampai lupa saking khusyuknya, dia sudah hal. Lupa khatib ngomong apa juga nggak inget dia. Padahal ada waktu kita menyebutkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mati kita menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Jadi nggak kosong kita. Kalau kosong udah ngantuk berat. Mau siapa ke ngantuk tetap begitu khatib naik. Ya. Hanya perjuangan yang besar yang buat kita bertahan itu. Duduk tegak, kalau duduk udah khusyuk begini aja nih ya. Mantap deh udah. Set. Langsung nukik tuh. Landingnya mantep langsung. Ya kita khatib tegak duduknya, ikhtiar tegak. Nah itu perlawanan baru kelihatan tuh. Kalau duduk tegak kata khatib ya, perlawanan baru kelihatan. Lawan lagi. Memang gitu perjuangan. Ayo deh. Kita bukan nggak hafal zikrullah, bukan nggak hafal, bukan kita nggak tahu, cuman kadang-kadang nggak inget tuh. Lidah juga kayaknya nggak keluar. Dal inak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, astaghfirullahaladzim,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau baca salawat yang macam Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahiban mawahibis saniyah salli ala Sayyidina Muhammadin khairan wara sajiyah waghfir lana ya dal ula fi hadhihi al ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa infitahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah qad daqat hailati adrikni. Salawat kamil banyak ya. Asal nih kita mau nggak lidah kita yang ngucapinnya, mau nyempetin nggak ya. Kenapa? Karena itu akan nampak ketika malaikat maut datang min jihatil fam, dari arah mulut kita, maka lisan yang keluar adalah zikrullah, sehingga lisan ini akan mengatakan la sabila laka ala hadil jihati, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat maut dari arah mulut ini untuk bisa masuk. Subhanallah. Ketika nggak dikasih masuk, fayarji'u mangka balik sapa malakul mauti, malaikat maut ilallahi ta'ala tu maka maring Gusti Allah ta'ala, fayaqulu ya rabbi duh pangeran kaula abduka utawi hambane panjenengan niku kolan dawu sapa hambane panjenengan kada wa kada, fayaqulu Allah ta'ala maka dawu sapa Gusti Allah ta'ala iqbit min jihatin ukhra, nyabuta sapa sira min ingruh min jihatin ukhra, saking arah-arah kang sajene, fayaji'u mangka teka sapa malaikat maut min kibalil yadi, saking arah-arah tangannya. Dia ngadu sama Allah, ya Allah, aku sudah ingin mencabut ruh hambamu tersebut, tapi ia mengatakan kada wa kada, walidah ini pergunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, la sabil, tidak ada jalan bagiku untuk masuk ke dalamnya. Maka Allah perintahkan, kalau begitu ikbit min jihatin ukhra, cabut dari arah yang lainnya, udah jangan dari mulut dah, dari yang lainnya, coba dari tangannya. Makanya ada yang tangan yang udah dingin duluan tangannya ya, ada yang kakinya dingin duluan, ada tangannya dingin duluan, macam-macam, nggak sama Pak. Proses dicabutnya ruh ini nggak sama. Oh, pengalaman saya kakinya dingin duluan. Ada yang pengalamannya tangannya dulu yang dingin. Ada yang pengalamannya mukanya dulu dipucat. Macam-macam. Ya, tidak pernah sama proses naza, pencabutan ruh tersebut keluar dari jasad antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang nggak dingin lagi, blek. Nggak dingin lagi, tapi sudah langsung jatuh saja. Seperti yang sampaikan pada bab sebelumnya. Jadi kalau udah 40 hari itu daun ini gugur nih, daun nama kita yang ada di arsy jatuh, trak. Tertulis nama kita tersebut, maka 40 hari kemudian kita akan meninggal dunia. Jadi kalau mau pas tanggal berapa sekarang nih ya, entah sebut tanggal dan kejadian lagi ya. Nah ada kejadian mau gara-gara disebut tanggal nih. Ya kalau orang meninggal itu tanggal 1 Juli tuh, kita ambil mundur aja deh. Kalau kita sebut tanggal 24 repot ini hari. Ya, tanggal 1 Juli, maka mundur 40 hari sebelumnya. Berarti 20 ya, 20 Mei. Berarti 20 Mei itu udah jatuh tuh nama kita. Daun di pohon arsy atas status nama kita ini udah jatuh. Tinggal nunggu soal waktunya. Sampai malaikat maut juga nggak tahu kapan waktunya, jamnya, harinya, saatnya nggak tahu. Kan bab sebelum ditanya kata malaikat, kapan ya Rabb? Nggak usah, kamu nggak perlu tahu, nanti akan ada menjelang waktunya, akan ada yang akan menyampaikan kepadamu. Jadi begitu jelang 40 hari, dari mulai tanggal 25 tuh ya, 21, 23,
wa mayyitun fid dunya. Dia mayit di dunia. Ya. Udah jadi mayit sebenarnya. Kalau kongko, kita kongko sama mayit sebenarnya. Cuman kita nggak tahu, dia nggak bilang, awas lo, ini mayit nih. Nggak bisa ya Rob. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi cuman kita baru tahu. Biasanya ada tanda-tanda baru begitu orang yang nggak ada baru inget. Iya. Biasanya nggak begini, bilang begini. Tuh. Biasanya nggak begini kok agak beda. Ya. Biasanya kalau malam-malam nggak pernah keluar, ini udah berapa kali malam keluar mulu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelang detik-detik waktu, beliau mengajak sahabatnya ke Baqi, berziarah ke Baqi. Kemudian beliau mendoakan ahli Baqi, makamnya para syuhada, makamnya para sahabat, makam orang-orang saleh, ya, makamnya para pejuang yang membantu dakwah Rasulullah SAW di Baqi. Beliau berdoa dengan doa yang indah, yang seolah-olah doa itu doa perpisahan. Pun tanya Rasulullah, doa yang kau panjatkan seolah-olah engkau tidak akan lagi datang ke Baqi, dan doamu seperti doa perpisahan. Maka sampaikan Rasulullah, ini adalah doaku yang terakhir di masa hidupku. Setelah itu aku tidak lagi datang ke Baqi. Ini Rasulullah. Kalau Rasulullah bahkan Rasulullah 1 tahun menjelang akhirnya Ramadan, menjelang akhir wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengulang bacaan Al-Qur'annya di hadapan malaikat Jibril, ditahsin lagi di hadapan malaikat Jibril. Kenapa? Agar jangan sampai terjadi kekeliruan terhadap bacaan-bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mentahsin, mentahqiqi malaikat Jibril ketika bulan Ramadan 1 tahun jelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika Nabi pergi haji, ya, ketika Nabi pergi haji yang dikenal haji wada, saat wukuf di Arafah, Nabi menyampaikan khutbah Arafah. Maka saat itu khutbah Arafah demikian indah, banyak pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah itu pesannya yang terakhir di hadapan jutaan kaum muslimin pada waktu itu. 200.000 kaum muslimin pada waktu itu yang mengikuti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itulah turun surah Al-Maidah ayat 3, surah yang terakhir. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sampai turun ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, ay wa atmamtu alaikum syariah, dan telah aku sempurnakan segala syariat. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Di wukuf di Arafah ketika itu. Bahkan ketika Nabi akan melakukan berbagai macam manasik haji, Nabi mengingatkan, khudhu anni manasikakum, ambillah ibadah haji kalian, syariat manasik haji dari apa yang aku lakukan sekarang dan saat ini. Dari mulai proses wukuf, terus mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, terus bermalam di Mina, melontar jumrah Ula, Wusta dan Aqabah, terus sampai menyempurnakan rukunnya tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Nabi mengingatkan, khudhu anni manasikakum, ambillah daripadaku ibadah manasik haji kalian. Ada tanda-tandanya yang menunjukkan detik-detik akhir wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung pergi ke Mekah, mengingatkan
mereka yang berada di Mekah, kaum Quraisy, dan ini kemudian dicatat dalam peristiwa Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kalian semua menyaksikan manusia masuk Islam berbondong-bondong, dan ini disebut peristiwa Fathul Makkah, kemenangan penaklukan kota Mekah. Makanya ada sunnah ar-ramal ketika kita tawaf putaran pertama sampai putaran ketiga berlari-lari kecil. Ini ada sebabnya. Ya. Kenapa? Ketika umat Islam selesai melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah mengatakan, enggak mungkin mereka akan sanggup menaklukkan kita. Mereka lelah setelah melaksanakan ibadah haji. Mereka tidak akan sanggup melawan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada waktu itu, tawaf pertama sampai ketiga kita tidak boleh menunjukkan kelemahan kita. Tunjukkan bagaimana kekuatan kita, semangat kita di hadapan musuh. Maka kenapa Nabi perintahkan untuk berlari kecil ketika tawaf putaran pertama sampai ketiga, romal. Sehingga begitu melihat kaum muslimin tetap semangat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, semangat, suara itu menggema. Geder lah orang-orang kafir di kota Mekah. Habis haji mereka tetap semangat, tidak ada nampak wajah kelelahan di hati mereka, sehingga mereka berpencar berlarian ke rumah masing-masing. Disitulah kebijakan Rasulullah SAW mengatakan dalam pelajaran sebelumnya, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman. Waman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia akan aman. Makanya disunahkan ketika tawaf 1 sampai 3 lari-lari kecil kalau memungkinkan situasi dan kondisinya. Ya, takas ya. Kadang nggak mungkin agak posisi rapet. Tapi ketika haji kan, masya Allah, tabarakallah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ribaki Nabi pergi lagi ke Uhud, menyampaikan doa yang sama kepada syuhada Uhud. Doa yang seolah Nabi tidak akan pernah lagi datang ke Uhud. Sekali ditanya, ya Rasulullah, kenapa doamu seperti salam perpisahan dengan syuhada Uhud? Setelah ini aku tidak lagi datang ke Uhud. Inilah kedatanganku yang terakhir dan doaku untuk mereka. Subhanallah. Ini kita kan kalau dapat tanda-tanda begini enak ya. Ya. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang soleh mendapatkan tanda-tanda akan kematiannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika malaikat maut datang dari arah tangannya? Maka min kibalit fatakhruju sadaqah fataqulu la sabila laka ilaihi fa innahu tasaddaqa bi katsiran wa masaha bi ra'sal yatim wa kataba bil qalam wa darba bis sayfi a'naqil kuffar. Ya Allah, begitu pengen ngambil masuk ruh dari tangannya, maka takhrujus sadaqah, yang keluar adalah sedekah. La sabila, tidak ada jalan bagimu untuk masuk ke tangan melalui tangan ini, karena tangan ini dipergunakan di masa hidupnya. Tasaddaqa, sedekah kathiran, sedekatan kathiran, dengan sedekah yang banyak. Tangan ini dipergunakan buat sedekah. Wamsah ra'sal yatim, dan mengusap kepala anak yatim. Wa kataba bil qalam, menulis ilmu dengan qalam. Tangan dipakai untuk belajar, untuk mencatat, menuliskan tentang ilmu. Dan tangan ini dipergunakan
untuk menebas lehernya orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Tidak ada jalan bagimu masuk dari tangan ini. Makanya tadi imam kita membaca ayat, wah ngingetin kita tuh. Ya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Nih, 4 diingetin nih. Ujian Allah yang pertama itu bukan yang nggak enak. Manusia diuji Allah yang enak-enak. Fa'akramahu wa na'amah, diberikan di kemuliaan, martabat, kedudukan, kehormatan, derajat yang tinggi, popularitas, ketenaran, ya, status sosial, kehormatan sosial, derajat sosial yang tinggi. Wa na'amah, dikasih kenikmatan rizki, untung berlimpah, usaha berkembang, bisnis lancar, pendapatan besar. Fayaqulu Rabbi akraman. Kalau lagi dikasih begitu tuh, kita bilang Rabbi akraman, ya Allah, Tuhanku lagi sayang dengan aku. Tapi lupa ujian Allah, kemuliaan, ya, kehormatan, dan juga dengan harta. Kehormatan Allah uji dengan kesombongan, harta Allah uji dengan kebakhilan dan kepelitan kita. Allah ambilu amma idza mabtalu faqadar alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Kalau untung udah mulai berkurang, bisnis udah mulai merosot, partner sudah mulai menjauh, bintang terang sudah mulai pudar, ketenaran sudah mulai hilang, maka dia bilang, kadar rizki mulai berkurang, Rabbi ahanan, ya Allah, Allah sedang menghinakan aku ini. Ngapa jadi begini urusan? Kemarin enak, sekarang jadi macet urusan begini nih, kenapa ini? Kata Allah, kalla bal, tidak, bukan begitu wahai hambaku. Satu, la tukrimunal yatim, engkau tidak memuliakan anak yatim. Wala tahudduna ala tu'amil miskin, engkau tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Bukan ngasih makan, nganjurin aja nggak ngerjain. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, engkau mengambil harta warisan saudaramu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, engkau mencintai hartamu berlebih-lebihan. Enggak tadi diingetin tuh dalam salat tentang bagaimana di bulan Muharram, mungkin mengingatkan ini kait bulan Muharram, ya, mau ada kegiatan berbagai macam hal. Tapi yang paling penting, tangan yang kita pergunakan di masa hidup kita saat dalam keadaan lapang dan sempit, tangannya akan menjadi saksi. Tangan akan keluar sedekah. Ini tangan dipergunakan buat sedekah, tangan dipergunakan buat menuntut ilmu, tangan dipergunakan buat mengusap kepala anak yatim, tangan dipergunakan untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. La sabila, tidak ada jalan bagimu hai malakal maut untuk masuk dari tangan ini. Subhanallah. Jadi banyak cara kita yang Allah berikan untuk menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Masih banyak nih, waktunya cepet banget ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Jangan ketemunya sebulan sekali nih. Mudah-mudahan kita panjang umur, Pak. Allah kasih kita panjang umur untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sahhi ajsadana wasi arzaqana wa ahsin a'malana واحسن أعمالنا وعن الشر أبعدنا وإلى الخير قربنا يا رحمن الدنيا والآخرة رحمهما يا أرحم الراحمين واختم لنا بحسن الخاتمة
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونعوذ بك من سخطك والنار ما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من الصالحين واجعلنا وإياهم من المحسنين واجعلنا وإياهم من المستغفرين واجعلنا وإياهم من المرزوقين واجعلنا وإياهم من حفظ القرآن الكريم واجعلنا وإياهم من المتواضعين المتضرعين واجعلنا وإياهم من العلماء المخلصين واجعلنا وإياهم من أهل جنة النعيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب ثم قال فيجيء لا سبيل فيجيء من قبل الرجل الفاتحة لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوصيكم ونفسي بتقوى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته